Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan kurma Kultum Ramadan. Kali ini saya akan mengisi kurma pada hari ke-7. Tema kurma saya kali ini adalah bagaimana caranya kita mampu mengatasi lapar dan haus selama di bulan Ramadan. Tak terasa, kawan-kawan, kita sudah melewati 7 hari lamanya selama di bulan Ramadan. Mungkin melewati Ramadan selama seminggu pertama ini tentu gak mudah. Kita sebagai umat muslim dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kondisi selama di bulan Ramadan. Mulai dari pola tidur malam kita. Kita sebagai muslim dengan waktu yang sama dengan seluruh umat manusia di muka bumi ini, yaitu 24 jam. Kita harus mampu untuk bangun di sepertiga akhir malam dan menyiapkan diri berpuasa selama seharian penuh. Tentunya dengan sahur terlebih dahulu. Kemudian kita dituntut untuk mampu menahan makan dan minum selama seharian penuh, kurang lebih selama 12 jam, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tentu untuk kita yang selama ini makan dan minum sesuai hawa nafsu kita, sesuai keinginan kita untuk memenuhi diri, untuk memuaskan diri setiap harinya. Namun setiap masalah, setiap hal yang sulit, pasti ada jalan keluarnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5. Fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Artinya, maka sesungguhnya bersama kemudahan ada kesulitan. Nah, kawan-kawanku, terdapat solusi untuk mengatasi masalah adaptasi tadi, yaitu kita harus memahami esensi berpuasa di bulan suci Ramadan. Pahami maknanya, mengapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah untuk kita berpuasa selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan kepada seluruh umat muslim. Karena sejatinya, setiap hal pasti memiliki makna atau hikmahnya tersendiri. Perlu kita ketahui sebelumnya, aktivitas puasa sudah dilakukan jauh sebelum Allah menurunkan perintahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Safar untuk memperingati keselamatan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Raja Fir'aun. Mereka berpuasa dengan cara menahan diri mereka dari memakan daging-dagingan dan terus menahan diri mereka dari memakan sayur-sayuran selama siang sampai tengah malam. Ada pula Pitagoras, ahli matematika, yang menyuruh muridnya untuk berpuasa sebelum menimba ilmu kepada dirinya. Namun berpuasa ini sedikit berbeda. Murid-murid Pitagoras dituntut untuk menahan diri mereka untuk berbicara selama 7 jam, namun boleh makan dan minum. Dan hal ini dilakukan selama 3 tahun berturut-turut. Sedangkan kita, umat muslim, berpuasa selama di bulan suci Ramadan. Hal itu merupakan perintah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membedakan kita, umat Islam, dengan umat agama yang lainnya. Tentu dengan ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Allah dengan sempurna. Pada saat kita berpuasa, itu kita tidak luput dari namanya berbuka. Saat kita berbuka, kita akan merasa bahagia. Meski kita tahu hal itu hanya merupakan secangkir air putih dan sedikit gorengan. Sungguh merupakan kebahagiaan sederhana yang berasal dari hal sederhana pula, yaitu rasa bahagia yang berasal dari kelaparan dan kehausan. Seorang ulama pernah ditanya,
mengenai makanan apa yang paling enak menurut baginya. Ulama itu menjawab, ketika engkau lapar. Karena ketika engkau lapar, makanan sepele apapun pasti akan terasa enak. Dengan berpuasa, kita akan belajar untuk menghormati makanan dan mensyukurinya. Seringkali kita sebagai manusia melupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan baru mengingatnya ketika nikmat itu udah tidak ada pada diri kita lagi. Ketika kita berpuasa pula, kita belajar untuk mengerti dan memahami kondisi kelaparan orang-orang fakir miskin yang ada di sekitar kita. Sejatinya, sebaik-baiknya orang yang berada di tengah-tengah masyarakat bukan yang paling tinggi pangkat sosialnya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling dalam ilmunya. Namun, sebaik-baiknya orang yang berada di tengah masyarakat dilihat dari sikap sosialnya kepada orang-orang di sekitarnya, yaitu tetangga dan masyarakat di sekitarnya. Nabi Yusuf alaihissalam pernah berkata ketika ia berpuasa selagi ia menjabat sebagai menteri perekonomian di negara Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Aku khawatir apabila aku kenyang, aku takut melupakan perut fakir miskin." Selain itu, Imam Izzuddin As-Sulami sering memberikan makan kepada orang yang lapar. Seperti termaktub dalam kitabnya, Kitab Muqasid As-Saum halaman 16. Dalam kitabnya ia berkata, sesungguhnya orang berpuasa merasakan lapar dan ia akan mengingat hal itu, maka hal itu akan mendorong dirinya untuk memberikan makan kepada orang yang lapar. Inilah kawan-kawanku esensi dan makna dari berpuasa di bulan Ramadan. Inilah esensi dari menahan lapar dan dahaga di bulan puasa. Berpuasa selama di bulan Ramadan adalah ibadah individual sekaligus sosial yang membentuk diri kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Berpuasa membuat kita menjadi lebih peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita, sehingga menjadikan kita menjadi manusia sosial sejati yang sebenarnya, sembari mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kawan-kawanku, kita harus saling berbagi mulai dari saat ini. Tidak perlu kawan-kawanku untuk menunggu hingga akhir bulan Ramadan nanti, karena dapat keutamaan apabila kawan-kawanku berbagi di bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man fatara shaiman kutiba lahu mithlu adri shaim." Rawahu Ahmad. Yang artinya, barang siapa yang memberikan bukaan, baik makanan maupun minuman, kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya akan seperti orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.